Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah penjelasan lengkap dan mendalam mengenai hukum menjilat kemaluan suami atau istri, sering disebut oral sex. Menurut pandangan ulama Islam, dalil Al-Quran, hadits dan kitab-kitab fiqh, hukum menjilat kemaluan suami atau istri, status hukum terbagi menjadi 3 pendapat. Ulama Islam berbeda pendapat mengenai hal ini, namun mayoritas condong kepada boleh, mubah atau makruh, dan sebagian kecil berpendapat haram. Dalil umum dasar hukum. Dalil Al-Quran. Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum, wa qaddimu li anfusikum, wattaqu allaha wa'alamu annakum mulaquhu wa bashir al-mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-223. Penjelasan. Ayat ini memberikan kelonggaran yang luas bagi suami istri untuk menikmati satu sama lain dalam berbagai cara selama tidak melanggar batasan yang ditetapkan syariat, seperti tidak melalui dubur, tidak saat haid nifas. Kaidah fiqh. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala sesuatu antara suami dan istri adalah halal selama tidak ada larangan. Al-Mudawwana Al-Kubra, Mazhab Maliki. Pendapat para ulama dan mazhab. Pendapat yang membolehkan mayoritas. Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama kontemporer. Dalil penjelasan. Mazhab Syafi'i. Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menulis secara tegas, yajuzu lizzawj kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha walau bimassi badriha. Diperbolehkan bagi suami segala bentuk kenikmatan terhadap istri selain pada lubang duburnya, walaupun dengan menghisap klitorisnya. Mazhab Maliki disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil. Diriwayatkan dari Imam Malik, beliau berkata, tidak apa-apa melihat kemaluan saat berhubungan, dan dalam riwayat lain ditambahkan, boleh juga menjilatnya dengan lidah. Ulama Maliki lainnya seperti Asbagh juga menegaskan hal yang sama. Mazhab Hanbali. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata, suami boleh menikmati istrinya dengan cara apapun yang ia kehendaki, selain bersetubuh saat haid dan melalui dubur. Dalam kitab Al-Insyaf disebutkan, boleh mencium kemaluan istri sebelum jima. Ulama kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengharuskan asalkan tidak menelan cairan, mani mazi, dan menjaga kebersihan. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, menyatakan halal karena tidak ada dalil khusus yang melarang. Pendapat yang memakruhkan. Sebagian ulama berpendapat hal ini makruh tanzih, tidak haram tapi tidak baik dilakukan, terutama jika dilakukan setelah berhubungan badan. Alasannya menjaga adab, kehormatan, dan kesopanan. Mulut adalah tempat membaca Al-Quran dan zikir. Sebaiknya tidak digunakan untuk hal yang dianggap kurang pantas oleh sebagian orang. Dalam kitab Al-Insyaf disebutkan, boleh sebelum jima dan dimakruhkan sesudahnya. Pendapat yang mengharamkan minoritas. Sebagian ulama, terutama dari kalangan tertentu, berpendapat hal ini haram. Alasannya masalah najis. Kemaluan sering mengeluarkan air mazi atau madzi yang najis menurut ijma' ulama. Jika terkena mulut atau tertelan, maka dianggap memasukkan najis ke dalam tubuh yang haram. Menyerupai binatang, menganggap perbuatan ini adalah perilaku hewan, dan Islam melarang umatnya menyerupai binatang dalam hal-hal yang tercela. Bahaya kesehatan. Risiko penularan bakteri dan penyakit menular seksual melalui mulut. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jika mengikuti pendapat yang membolehkan, maka ada beberapa syarat yang wajib diperhatikan agar tetap sesuai syariat. Hanya antara suami istri sah. Tidak boleh dilakukan di luar nikah. Menjaga kebersihan. Wajib membersihkan area tersebut dengan bersih terlebih dahulu. Tidak menelan cairan. Jika keluar air mazi, mani, atau cairan lain, dilarang menelannya karena najis. Cukup berkumur dan bersihkan mulut setelahnya. Saling merelakan. Tidak boleh memaksa jika salah satu pasangan merasa jijik, sakit, atau tidak nyaman. Berdasarkan firman Allah, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Quran, Surah An-Nisa ayat ke-19. Tidak menyebabkan bahaya. Jika terbukti secara medis berbahaya atau menularkan penyakit, maka hukumnya berubah menjadi haram. Karena Islam melarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ringkasan status hukum. Pandangan status hukum alasan utama. Mayoritas ulama boleh atau mubah. Tidak ada dalil sahih yang melarang, dan termasuk hak menikmati pasangan.
Sebagian ulama makruh menjaga adab dan kehormatan mulut. Minoritas ulama haram karena adanya unsur najis dan dianggap tidak pantas. Kesimpulan dan saran. Pendapat yang paling kuat dan banyak dipegang oleh ulama, fiqh klasik maupun kontemporer adalah boleh, selama dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, saling ridho, bersih, dan tidak menelan cairan najis. Namun disarankan untuk tetap menjaga adab dan tidak menjadikannya kebiasaan yang berlebihan, serta selalu mengutamakan cara yang paling terhormat dan sehat. Jika salah satu merasa tidak nyaman atau jijik, maka sebaiknya ditinggalkan demi keharmonisan rumah tangga, karena tujuan hubungan suami istri adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Sekian sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.